Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara saya untuk mencari profit dengan berbisnis di dunia options. Oke, nah informasi yang saya sampaikan ini adalah informasi yang bersifat umum, jadi artinya ada beberapa istilah teknis yang harus Anda ketahui dulu sebelumnya supaya Anda bisa melakukan hal yang sama seperti ini. Oke, nah jadi seperti ini garis besarnya. Intinya adalah ketika saya trading option, itu intinya adalah saya tidak berusaha untuk memprediksi market 100% pasti benar, nggak bisa. Jadi kalau sekarang kita berpikir kalau bisa survive di pasar, lalu itu bisa dilakukan dengan cara prediksi market harus selalu benar, maka bisa dipastikan itu adalah cara paling cepat untuk bangkrut di dunia stock market. Ya, jadi yang saya lakukan adalah saya menggunakan data statistik nomor satu itu, dan nomor dua saya harus menggunakan instrumen yang tepat sehingga saya bisa mentoleransi kesalahan. Ya, jadi yang pertama kuncinya adalah saya menggunakan data statistik, ya, data historical, data statistik. Nomor dua adalah saya harus punya toleransi kesalahan. Ini aja sebenarnya simple. Toleransi artinya ketika saya salah memprediksi, maka saya masih tetap punya chance untuk bisa menang. Oke, mari kita pergi yang pertama dulu ke yaitu statistik. Ya, statistik ini adalah satu instrumen yang dibutuhkan oleh semua tipe industri, semua tipe bisnis. Contoh misalkan Anda bekerja di dunia perbankan dan kemudian Anda diberikan kredit, misalkan kartu kredit, KTA, kredit apapun, maka bank itu tidak sembarangan memberikan Anda kredit. Ya, bank itu sudah menghitung semuanya karena ada risiko bagaimana kalau misalkan Anda tidak bisa membayar. Ya, meskipun pakai jaminan sekalipun, bank kepinginnya Anda harus bisa membayar karena bank tidak butuh jaminan Anda. Bank itu butuh perputaran uang. Jadi sebisa mungkin bank itu idealnya adalah dia ingin Anda terus bisa membayar hutang itu tanpa harus menggadaikan jaminan. Paham maksudnya ya? Jadi hanya karena Anda menaruh jaminan ke bank bukan berarti terus kemudian bank itu bebas resiko. Enggak. Justru malah ketika dia menahan jaminan Anda lalu kemudian Anda nggak bisa menebus lagi, itu justru merupakan kegagalan bagi bank karena jaminan itu akan jadi sulit untuk dijual lagi, untuk diuangkan lagi. Ya, apalagi kalau menggunakan kartu kredit KTA yang tanpa jaminan. Pertanyaan sekarang sederhana, kok berani mereka itu memberikan kredit yang tanpa jaminan? Ya, kartu kredit dan KTA benar-benar tidak punya jaminan. Kenapa mereka berani? Hanya dengan alasan bunganya tinggi, Pak. Itu juga bukan satu-satunya solusi. Ya, karena kalau bunga tinggi semuanya gagal bayar semua, maka terjadi bank akan rugi. Karena itu mereka perlu ilmu yang namanya statistik. Statistik itu adalah ilmu yang mempelajari kecenderungan, mempelajari pola, bagaimana Anda itu membentuk satu pola dalam pembayaran dan segala macamnya. Dan itu tuh dipelajarin oleh bank sehingga itu menentukan limit Anda. Limit kartu kredit Anda itu ditentukan berdasarkan statistik. Betul ya? Jadi Anda nggak bisa misalkan baru pertama kali buka akun di BCA lalu kemudian bisa punya kartu kredit misalkan 300 juta. Nggak mungkin. Kecuali Anda sudah punya background sebelumnya. Ya. Nah, ilmu ini juga dipakai oleh bisnis untuk memproyeksi. Ya, memproyeksi sales 5 tahun ke depan, memproyeksi pertumbuhan kekayaan perusahaan ini dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan. Dan bagi seorang pengusaha, statistik ini adalah data yang sangat-sangat penting. Pertanyaan sederhana, apakah statistik pasti benar? Belum tentu. Ya, terutama ketika ada corona seperti sekarang, ini tidak ada corona sebelumnya. Ya, tetapi tetap saja orang akan menggunakan statistik ini sebagai landasan untuk mengambil keputusan, meskipun akan ada satu momen tertentu yang kita sebut sebagai black swan, yang sedikit error, yang sedikit di luar kebiasaan sehari-hari masa lalu. Tapi pada intinya statistik itu akan tetap bisa digunakan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan secara umum dan secara long term. Ya, paham maksudnya ya? Jadi kalau misalkan saya bilang statistik nih, kalau misalkan saya tahu nih kehidupan Anda bahwa setiap pagi 80% Anda pasti baca koran ketika baru bangun tidur, maka ketika saya bertaruh nih misalkan, maka setiap hari kalau saya bertaruh, maka chance Anda
maka chance saya menang ya itu lebih besar. Saya bertaruh bahwa pagi ini Anda pasti baca koran. Padahal bisa jadi Anda hari ini nggak baca koran, mungkin karena Anda sakit, atau mungkin karena Anda berpergian keluar kota, atau mungkin ketika ada tamu datang dan segala macam. Bisa jadi hari ini Anda nggak baca koran, tetapi dalam waktu long term, kalau ini sudah angkanya 80% Anda pasti baca koran, maka in the long term saya pasti punya probabilitas menang apabila bertaruh bahwa Anda baca koran setiap hari, setiap pagi. Paham maksudnya ya? Jadi statistik ini adalah bukan ilmu pasti ya, tapi dalam long term, statistik ini akan bisa memberikan satu analisa yang cukup bagus. Oke, sekarang bagaimana menggunakan statistik itu dalam trading yang saya gunakan, dalam bisnis yang saya gunakan, yaitu bisnis dunia finansial. Oke, ini adalah sebuah data, ini per hari ini ya, Anda lihat di sini hari ini tanggal 20 Juli ya, jam 1.35. Ini adalah data terbaru per hari ini ya, karena entry-nya itu adalah per hari ini. Anda lihat di sini entry-nya 20 Juli semua, betul? Ya, jadi ini kalau Anda lihat di sini sortirnya nih, nah di sini nih, sortirnya semua saya setting untuk 20 Juli. Jadi saya bilang sistem untuk mencari sebuah data statistik yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga saya bisa melakukan transaksi itu. Ya, mari kita lihat. Di sini saya menemukan satu peluang, yaitu sahamnya MSFT alias Microsoft. Ya, Microsoft ini adalah company yang memproduksi Windows. Ya, nah Microsoft ini 3 hari dari sekarang ya, jadi sebentar lagi dia akan earning ya, jadi 3 hari lagi dia akan memberikan laporan keuangan perusahaan, dan software menentukan suatu pola, yaitu apa? Kalau Anda masuk 3 hari sebelum earning dan kemudian keluar 1 hari setelah earning. Ya, jadi 3 hari sebelum earning dan 1 hari setelah earning Anda keluar, maka selama 12 tahun terakhir transaksi seperti ini tidak pernah rugi. Ya, transaksi seperti ini tidak pernah rugi. Transaksi seperti apa? Nanti kita akan bahas transaksinya seperti apa, karena option itu adalah banyak variasi. Transaksinya nanti kita bahas. Ya, jadi intinya adalah 3 hari dari sekarang sampai 1 hari 3 hari sebelum earning sampai 1 hari sebelum earning dengan menggunakan transaksi pola seperti ini, itu tidak pernah sekalipun loss dengan average return 25%. Kalau kita terjemahkan dalam hari, maka kita lihat entry-nya tanggal 20 Juli, berakhir tanggal 24 Juli, berarti cuma 4 hari aja. Ya, 4 hari aja dengan return expired-nya tanggal 24 Juli. Jadi hanya 4 hari saja saya mengambil kontrak tanggal 24 Juli dan menghasilkan average return 25%. Cukup menarik ya. Ini kalau gambarnya kurang besar, saya bisa besarin seperti ini. Nah ya, 3 hari sebelumnya, 1 hari setelahnya, 12 tahun terakhir tidak pernah rugi, 100%. Jadi selama 12 tahun terakhir, ingat 1 tahun ada 4 kali earning. Ya, 1 tahun ada 4 kali earning, berarti ini sudah ada data 12 kali 4 data. Dan selama 12 tahun terakhir ini, belum pernah sekalipun rugi. Ya, dan ini menghasilkan return sekitar 25%. Jadi saya entry tanggal 20 Juli sampai tanggal 24 Juli. Sampai sini bisa dipahami ya. Ya, jadi sekarang saya mengambil saham Microsoft berdasarkan data statistik. Yang kedua adalah saya menggunakan toleransi. Ya, jadi toleransi artinya begini. Saya yakin bahwa tanggal 20 Juli sampai tanggal 24 Juli saham Microsoft itu akan naik. Mari kita lihat di sini bagaimana chart terakhir saham Microsoft. Ini adalah saham Microsoft. Ya, kalau Anda lihat di sini, ini adalah saham Microsoft. Mari kita besarkan aja di sini. Ya, ini dia adalah saham Microsoft di sini. Nah, kalau Anda lihat di sini sekarang harganya adalah 209. Ya, jadi harganya 209 per hari ini, ya, per detik ini. Harganya tuh 29, ini real time ya. 209 ya. Lalu kemudian ini sempat turun sedikit dan sekarang dia recover naik. Ya, pertanyaan sekarang sederhana, apakah dia akan naik terus sampai tanggal 24 Juli nanti atau justru malah akan turun? Jawabannya adalah saya tidak tahu. Saya tidak tahu, ya. Tapi saya berharap saham ini akan lebih tinggi daripada 209 ini. Ya, jadi saham ini akan saya berharap harga ini lebih tinggi daripada 209. Jadi saya berharap ketika nanti tanggal 24 Juli, sekarang masih tanggal 20 Juli, ketika tanggal 24 Juli harganya nanti di atas 209. Oke, dengan menggunakan data seperti ini aja, seharusnya saya sudah cukup untuk melakukan transaksi.
Jadi saya bisa beli saham ini di angka 209 dan saya berharap semoga harganya akan naik di atas 209. Apapun harga naiknya itu nggak penting, yang penting saya profit, karena kalau harga di atas 209 maka saya akan profit. Ya, paham ya? Nah, tapi sekali lagi saya nggak mau trading seperti ini. Kalau trading seperti ini namanya kita 50-50. Bisa jadi dia naik, bisa jadi dia turun. Maka saya juga nggak tahu. Meskipun kecenderungan statistiknya naik, maka saya akan menggunakan metode lain, yaitu saya menggunakan option, saya menggunakan toleransi. Itulah yang saya maksud toleransi di yang kedua ini. Ya, harga sekarang 209, saya menggunakan toleransi. Bagaimana toleransinya? Mari kita lihat di sini ada risk profile-nya. Anda nggak perlu tahu bagaimana transaksinya itu saya lakukan. Jangan fokus pada isinya apa, tapi fokuslah pada risk profile-nya. Saya akan menjelaskan risk profile ini dengan sesederhana mungkin. Ya, ini ada risk profile-nya. Ya, kalau Anda lihat di sini, ini risk profile. Jadi ketika ada ini hijau, ya ini ada titik 0 di sini. Ketika nih di atas titik 0 berarti profit. Ya, perhatikan di sini ada angka 198,75, ada angka 128, ada angka 622. Ya, 128 adalah profit maksimal yang bisa saya raih. 128 adalah profit maksimal yang bisa saya raih. 622 adalah risiko maksimal yang harus saya tanggung kalau analisa saya salah. Saya memprediksi bahwa harganya akan naik. Perhatikan di bawah ada stock price-nya. Berarti kalau semakin ke sini harganya akan semakin naik. Betul ya? 200, 205, 210, 215, 220. Jadi makin naik. Kalau stok ini makin naik, maka saya bisa profit. Profit saya berapa? Mentok cuma 128. That's it. Ya, dan kalau harganya turun, ya turun ke bawah. Ini ke sini kan turun, betul ya? Ini ke sini makin turun, makin kecil, makin turun. Maka saya mentok rugi maksimal adalah 622. Paham ya maksudnya ya? Nah, kemudian kita lihat di sini kapan saatnya saya akan mulai rugi. Perhatikan di sini angkanya 198,75. Berarti di bawah 198,75 saya mulai rugi. Meskipun saya belum menyentuh rugi maksimal. Di atas 198,75 maka saya akan profit. Perhatikan, harga sekarang berapa? Harga sekarang adalah 209. Betul? Di sini. Harga sekarang ada 209, saya akan profit. Saya pasang barrier di sini. Ini ada barrier saya, yaitu 198,75. Jadi sekarang selama harga di atas 198,75 maka saya akan profit. Ini ada titik BEP saya. Kalau kita ngomong ini ada titik BEP saya, ya. Oke, ini ada titik BEP saya. Sehingga apa? Sekarang saya dapat toleransi. Harga sekarang 209, saya bisa dapat toleransi 198,75. Sehingga saya lebih mudah untuk menang, betul ya? Saya lebih mudah untuk menang, ya. Jadi transaksi seperti ini akan memudahkan atau membuat saya menang lebih sering. Bukan ngomong pasti ya. Perhatikan, apakah bisa rugi? Bisa. Ya bisa saja rugi. Tiba-tiba nanti pada tanggal 24 Juli ternyata earningnya jelek, lalu kemudian harga sahamnya turun ke bawah. Bisa nggak? Bisa. Jadi kita lihat skenario-nya. Sekarang harga 209, ya, oke. Sekarang saya pakai barrier di angka 198,75. Ini harga sekarang. Nah, ini ada barrier saya. Kalau misalkan ternyata harganya flat di sini, maka skenario pertama, maka saya untung. Betul? Untung. Kalau ternyata harganya naik, ya usah ditanya. Ya, kalau harganya sudah naik, ya pasti saya double untung sudah. Nggak mungkin. Tapi untung saya tetap sama. Tapi ini tidak usah dipertanyakan, pasti untung. Kalau ternyata harganya turun dari 209, tapi masih di atas 198,75, skenario ketiga, turun, salah analisa, tapi masih di atas 198,75, maka saya tetap profit. Ya, tapi kalau ternyata harganya turun di bawah 198,75, sekali keempat turun banget, ya, turun, ya turun parah gitu misalkan ya, berapapun itu, maka saya akan loss. Ya, berapa saya loss, berapa saya profit sudah ada di risk profile-nya. Paham maksudnya ya? Tapi paling tidak sekarang saya jadi punya skenario 1, 2, 3 skenario ini sudah diambil saya semua. Betul? Sudah punya saya semua. Sementara ada satu skenario saya akan rugi. Bisa rugi nggak? Bisa. Ya, jadi kalau saya rugi ya sudah, nggak apa-apa rugi. Rugi adalah bagian dari permainan, ya. Nggak perlu takut rugi. Tapi sebelum saya entry, saya sudah punya data statistik yang menopang saya untuk bisa profit bisa lebih sering. Kenapa? Karena selama 12 tahun terakhir, transaksi seperti ini tidak pernah sekalipun loss dengan average return berapa itu? 25%. Sampai sini dulu bisa dipahami ya. Jadi
inilah transaksi yang saya lakukan setiap hari seperti ini, ya. Ada banyak sekali, ini bukan cuma Microsoft ya, ada Las Vegas Sands, ada APD dan segala macam. Ini bisa saya lakukan setiap hari untuk membagi resiko. Jadi bukan main Microsoft kemudian semuanya di all in, enggak. Tapi kita membagi semuanya itu berdasarkan portofolio. Oke, dan kalau kita lihat 128, kalau kita bagi dengan 622, maka ini punya return 20,57%. Jadi risk dibandingkan dengan resiko, risk dibandingkan dengan reward dibandingkan dengan risiko yang harus saya tanggung, ini ada 20,57%. Ya, masih sedikit di bawah average, karena average-nya itu ada 25%. Lihat di sini, perhatikan di sini 25%. Ya, di sini 25%. Tapi menurut saya ini cukup oke, karena 20,57% hanya untuk nahan 4 hari dan penghasilan dalam bentuk US dollar, ini menurut saya sudah cukup lumayan. Ya, lalu Anda bisa bertanya, loh Pak, ini kalau profit dapatnya 128, kalau loss 622, wah ini kan lebih banyak yang loss Pak, ini gimana kalau sampai loss? Ya, pertanyaan bagus sekali. Intinya adalah dengan kita memain stock market seperti ini, intinya adalah kita itu memperbesar probabilitas kita menang. Ya, memang benar Anda bisa membuat, bagaimana Pak? Harusnya kan biasanya profit lebih besar daripada loss-nya. Iya betul, tapi Anda harus lihat probabilitasnya bagaimana. Ya, ini mungkin pembicaraan yang terlalu dalam. Gampang-gampangannya adalah Anda gampang nggak profit seperti ini? Mana yang lebih gampang profit? Anda memulainya dari angka yang sekarang 209 ini perhatikan ya. Sekarang harganya adalah 209. Mana yang lebih gampang profit? Anda mulainya ini dari 209 atau Anda mulainya dari 198,75? Ya, jadi sekarang Anda sudah mulai mendapatkan gambarannya. Artinya saya mengorbankan return saya untuk mendapatkan probabilitas menang yang lebih sering. Ya, dengan melakukan seperti ini, maka equity growth akan bertumbuh dengan sangat eksponensial. Boom. Saya nggak bisa dapatkan jackpot langsung kaya raya dengan cepat, nggak bisa. Tapi paling tidak dengan adanya trading seperti ini membuat pertumbuhan equity saya menjadi lebih smooth, lebih growth. Sekali lagi, ini bukan berarti nggak bisa rugi loh ya. Meskipun benar selama 12 tahun, bukan berarti terus kemudian sekarang nggak bisa rugi. Bisa. Ya, black swan tetap bisa terjadi, karena itu tetap perlu yang namanya money management. Ya, tetap perlu yang namanya portofolio, bagaimana Anda mengendalikan risiko. Ya, sekali lagi, apa yang Anda ketahui ini hanyalah dasar. Ya, hanyalah dasar awalnya bagaimana membentuk sebuah sistem ini. Kenapa memilih strike itu masih harus ada teorinya. Itulah yang menjadi pembelajaran saya di kelas option, sehingga Anda bisa membentuk strategi permainan seperti ini, dan ini bisa menambah income yang cukup signifikan bagi Anda dalam kondisi corona seperti sekarang. Oke? Saya rasa udah cukup. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda. Terima kasih.